orang kadalah biar itu ada anu dikit lah. Ininya zaman bang nih zaman orang sembahyang aturnya yang disuruh tuh berpakaian putih polos ya lah. Nah, itu sembahyang tuh kadang majelis saja bang sembahyang ianya nih putih sih polos dah. Ada makanya bebinian bahari polos saja putih. Wah ini mau kenanya apa-apa bakambang bakambang maaf lah bakambang lah bakambang jadi jenang di belakang ban ini dikit aja tambahi lagi bagus lagi nah hajar bari rata-rata mau kena tuh pak putih sebertaan kenapa karena orang kada memikirkan sunat sembahyang putihnya nih tuh yang dipikirkan orang nih payu kada ngalih sudah Faslun pada menyatakan setengah daripada segala sunat sembahyang ya napa-napa lang sunat di dalam sembahyang sehingga amunnya ketinggalan boleh aja kada kita gawi tetapi karada sunat yang lebih abdol daripada sunat yang ada di dalam sembahyang. Kehebatan sembahyang kayak itu sunatnya paling abdol sunat dibanding dengan sunat-sunat yang di luar daripada sembahyang. Mengkaya apakah iklannya itu? Orang mengiklankan apakah kita sunat kalau sunat. Karena napa-napanya tertanding dengan sunat di dalam sembahyang. Jadi karena itu maka sunat di dalam sembahyang ini sayang banget ditinggalkan. Sayang banget ditinggalkan. Bermula sunat mengekalkan tilik di dalam sekalian sembahyang kepada tempat sujud. Jadi sembahyang tuh kayak itu nah kayak itu pas nih lawan melihati tempat pasujudan gitu nah ya kah lihat tempat pasujudan kayak itu tah ya dulu sujudnya kayak itu nah ya kah nah ya dulu aku juga anu bisa guring aku di rumah guru sekumpul dah. Nah di kamar mukan itu nah bisa guring di situ aku lawan Habib Muhammad Masjidin. Jadi limbahnya guring di situ, limbahnya bependeran. Nah kalau limbah Isa bependeran loh nih. Limbah tuntung lalu padanya hanya sudah aja guru. Limbah itu limbah subuh ulang guru tuh datang. Limbahnya datang. Nah, limbahnya datang makanan dulu sini nih, makanan mie baru itu. Makanan mie sini sudah limbah tuntung itu jadi guru lawan Habib Muhammad, "Bib, kita nyetel video kah jar?" Ahlan sih video apa sih? Video sembahyangnya Habib Anis ya. Habib Anis kalau datang lahir lah di sini lah. Nah, ayo sih, sekalinya nyetel waktu maulidan dulu dah. Itu sembahyang Isya, lalu imamnya Habib Anis, lalu Habib Anis itu sembahyang jadi imam kayak itu. Nah, sembayangan kayak itu. Melihat tipe sujud dan jadi Habib Muhammad. Nah, kayak gini sembahyang yang bener ya kayak gini. Ingat mana tak? Nah, ini Habib Anis nih bener nih sembayangan nih sih. Kayak gini sembahyang yang bener sih. Jadi mata itu melihati tempat pasujudan yang dilihati. Ya kah? Itu bagus bener sih. Jadi artinya kayaknya mau tuh sembahyang tuh mau khusyuk, tah ada kegampangan dah hilang paling mulia nih paling diandak di tempat yang paling hina hatanya tuan guru hatanya al alimul allamah al arif billah al qutub napa-napa tetap dahinya harus diandak di mana di pasujudan ya kah jadi andak kayak itu nah diajak orang pulang kadang-kadang ya kah yang sapnya kapaparakan yang di muka bedahulu bangun terjajak tersepak kepalanya nih nang jar al alimul allamah tuh deh daripada manusia nih hinanya sih. Jadi penjanak tuh anak kayak itu nah. Ini jangan kayak itu sembahyang. Jangan tuh. Tapi jangan di etirotnya wali itu jamnya itu bang. Delekannya aja main. Jangan sirin kekalakan ke tempat sujud sirin matan itu. Dan jikalau ada ia di sisi Ka'bah kah sumbahyangannya di sisi Ka'bah parak pano Ka'bah tuh kan gono kada gagaman Ka'bah itu hampir 15 kali 15 ini berapa nih ini kira 13 aja nih hitungi mau ada percaya di sekolahan dari ada guru-guruan kalau bisa aku sambat lah pokoknya jadi aja guru tuh
Ya aku pang ada di kantor tah. Tengah-tengah dunia tuh di mana ya guru jar? Jadi jar guru lang sikong. Nah, ada tahu aku jarin. Di mana lah jen? Dikira sini berdasarkan kitab nih toh. Anu guru ajar nang di tempat ulun duduk nih aja tengah-tengah dunia jar. Ah, iyalah Jiden. Namun kada percaya ukuri pian jar. Kayak tukah Jiden. Jadi limbah kayak itu jadi jar guru lang tuha amun pendapat aku kada wadah hikam tuh jar. Di wadah aku ini lang tepat na jar. Mau kada percaya ukuri kam jar. Cucuknya mau bujur pang orang bata tangguhan nenek. Semangka itu kenapa warnanya jadi habang jar? Kenapa tuh jurang? Inya dibelah jar. Mbah nyata ya dibelah tuh jadi apa tuh habang pada salah aja itunya ada justru semangka kuning. Nah, walaupun di sisi Ka'bah, tapi mun lain kada sumbahyang boleh di Ka'bah aja. Makanya mun di Baitullah di Masjidil Haram tah orang maajar tuh pasti lang maajar tuh mahadap na Pak. Mahadap Ka'bah jadi matanya kayak itu aja. Kayak itu aja. Kada melihati murid-murid ini kadang kayak itu tuh. Karena memandang Ka'bah tuh ada gegampangan. Ya bahari waktu Syekh Ali Banjar nih. Syekh Ali Banjar kan top bahari di Mekah tuh Syekh Ali Banjar ya kah gurunya Syekh Yasin Padang ada gegampangan ya kah Syekh Yasin Padang kan musnidud dunya nih ya kah ada sin mengarang arba'ina hadisan 40 hadis min arba'ina apa buldanan min arba'ina syaikhan dapat dari 40 guru 40 negara nih ya kah jadi yang pertama Sidin mengambil hadis yang dikisahkan Sidin mengambil dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari ya kah jadi bari musim perang jar anak bulikannya sudah bulik separanakan sini bulikan sudah jar 5 anak bulikan yang sudah hajat sudah tawaf wada Sidin tawaf wada limbahnya tawaf wada melihat ke Baitullah Sidin kada sanggup Sidin lawan jadi anak buah Sidin nyawa aja bulikan ke Banjar Sidin dan biar aja di sini Sidin unda kada sanggup berpisah lawan sama ini Sidin lawan Baitullah nenek. Nah itu hebatnya Baitullah adalah. Nah, tapi amunnya waktu sembahyang hatta dihiga Baitullah lihati tempat pasujutan ya kan tempat pasujutan. Nah, atau di dalamnya sekalipun sembahyang di dalam Ka'bah bemang kayak Pak melihati tawingnya kah tetap disini lihati ke tempat sujud. Dan jika ada ia buta Sidin orang buta yang kayak tujuannya ya kada mau buta kayak itu tetap kayak tujuan Sidin atau buta tak ada apa buta ya kah buta tuh kada apa-apa tapi jangan bang ya kah asal jangan buta hati aja namun buta hati ya kah walakin apa ta'mal qulub kah allati fis sudur ya kah dan jika ada ia buta atau di dalam kelam tuh gelap jangan kayak ini atau ia di dalam kalamun mupidun ya kah kalamun mupidun ya kah al kalam wa lafzul mughna ini kelam itu walaupun waktu itu gelap tetap sin ke bawah jo pandangan. Jadi hendaklah ada kelakuannya seperti kelakuan orang yang menilik kepada tempat sujudnya karena yang demikian itu terlebih hampir kepada khusyuk itu sini setengah daripada jalan-jalan untuk kita tuh sembahyang kawa khusyuk kada gampang kawa khusyuk ini di Quran pada aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un untung bandar je Tuhan orang yang dalam sembahyang tuh khusyuk. Tapi ini khusyuk ini kita jangan tapi nahap bandar bepender ngalih khusyuk ini bah paling ngalih atau konsentrasi ini sembahyang paling ngalih lalu kasih tuh kemari aja pikiran tak makanya mun kita nak ada keingatan mandak kunci bawa aja sembahyang dapat
bingung mikirkan di mana kuncinya. Nah, bawa aja sembahyang. Nah, mau tawa aja. Ajar daripada kada khusyuknya nih sembahyang. Wah, yang lain kok konsentrasi. Kau aja konsentrasi. Bapak kayak kamu. Pajabakan mata kok aja konsentrasi. Tapi mun sudah sembahyang lalu aja. Ya kah iblis nih mahaur aneh juga sembahyang nek. Nah, dan terlebih hampir kepada khusyuk dan tempat sujudnya, hampir kepada khusyuk dan tempat sujudnya itu, dan tempat sujudnya itu terlebih mulia Presiden, melainkan tatkala mengangkatkan telunjuk tatkala mengata Allah pada tasyahud. Nah kecuali ini kenalah waktu kita kelah asyhadu an la ilaha illallah, jadi wakasan kita kelah asyhadu an la ilaha illallah. Nah arahkan kepada nek ke tangan aja ini sampai tuntung kalau semalam lah, sampai tuntung, sampai salam semalam menyatakan ini banyak aja fil alamina innaka hamidum majid subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu nak salam aja, nah jangan kayak itu, jangan kayak terus saja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anjar kayak itu. Nah ya kah kayak itu tah. Nah, melainkan telunjuk tatkala mengata illallah pada tasyahud, maka sunat baginya menilik kepada telunjuknya. Jadi melihati telunjuk lang illallah. Jadi muntung illallah, hati illallah, tangan pun satu, kah? Selama telunjuknya menilik kepada telunjuknya, selama telunjuknya diangkatkan hingga apa? Tuh hingga salam sampai tuntung salam ini kada diturunkan sudah sebelum apa? Sebelum salam jangan. Ya, hingga salam. Dan melainkan pada orang yang sembahyang khauf. Ini sembahyang khauf nih gini. Sembahyang khauf nih sembahyang orang anak berperang. Jadi berjamaah. Jadi sembahyang khauf musuh kada kelihatan lagi. Arah di sana berarti sembahyang itu. Jadi sembahyang tuh jangan hendak ke tempat sujud. Tembak orang bener ya kena. Jadi paksa saya sembahyang kayak itu, nah melihati kalau pindah musuh dah datang. Nah itu salatul khauf tak. Padahal musuhnya itu pada pihak hadapannya. Namun tabulujur musuh dari arah depan. Maka sunat baginya menilik kepada seterunya, musuhnya. Supaya terpelihara ia daripada kejutan, telah daripada dikajuti. Jadi kada takajut lagi limbahnya musuh datang oleh seterunya. Dan melainkan pada orang yang sembahyang atas hamparan yang bertulis dengan rupa hayawan. Nah itu jangan ini sembahyang nah. Sembahyang bersajadah, sekalinya sajadahnya begambar. Jangan itu kalau usaha lihatin itu apa jam aja sudah. Kelainakan inya kadang-kadang sajadah ini ulahan Cina. Kadang-kadang madeennya apa nih? Kadang-kadang lah maulahnya lain orang Islam. Jangan dilihati itu sih. Ada kita nih kadang-kadang ini bagus nih jar, ini gambarnya bagus jar. Sekalinya gambar masjid kayak jangan juga. Karena sembahyang mikirkan itu patut dituruti cagernya ini nah. Ini menaranya bagus cagernya mana? Sungkulnya bagus nih jar. Katakan sembahyang terlihati sungkul nih. Itu pikiran jangan sih. Jadi sejadah tuh lang bagus tuh lang apa? Lang polos-polos saja anu bagus tuh. Sekalinya polos pulang dipikirkannya juga pulang. Ini kan ada bagus putih waran ini nah jar. Sudah kayak itu tak. Nah, jangan Zin. Jadi jangan memilih sejadah lang warna-warni. Oh ini kan orang kadalah biar kita anu dikit lah. Ininya zaman bang nih zaman orang sembahyang aturnya nang disuruh tuh berpakaian putih polos ya lah. Nah, itu sembahyang tuh kada ke majelis saja bang sembahyang ianya nih putih sih polos dah. Ada makanya bebinian bahari polos saja putih. Wah ini mau kenanya apa-apa bakambang maaf lah bakambang lah. Kambang jadi jenang di belakang ban ini dikit aja tambahi lagi bagus lagi nah hajar. Bahari rata-rata mau kena tuh pak putih sebertaan.
Kenapa? Karena orang kada memikirkan sunat sembahyang putihnya itu, yang dipikirkan orang nih payu kada. Nah, kan ngalih sudah. Dan di sini maka sunat baginya menilik kepada pihak seterunya atau sembahyang di atas hamparan yang bertulis dengan rupa hayawan dan lainnya, hewan kah, gambar masjid kah, ya kah, jangan juga di sini kubah lah, ancak sejadah apa kubah, ya kah, jangan di sini tuh yang putih-putih aja kayak itu tah. Yang melengkapi tulisan itu pada tempat sujudnya, ya kan, di tempat sujud kena, maka sunat baginya bahwasanya tiada menilik ia kepadanya. Kalau usah dilihatin itu Jisden menilik kepadanya. Dan mengistisnakan pula setengah ulama barang yang jikalau sembahyang seorang pada pihak belakang Nabi. Nah ini yang jadi imam siapa nih? Nabi nih. Ini kisah ada lagi bang sudah nih, zaman bahari nih. Nah jadi orang sembahyang di belakang Nabi, maka tilikan kepada belakangnya. Jadi baik melihati belakang Nabi itu lebih terutama daripada tilikan kepada tempat sujudnya. Dan barang yang jikalau sembahyang seorang atas jenazah, maka hendaklah ia menilik kepada jenazah. Namun salat jenazah pang lihati jenazahnya. Kalau pindah berdiri ya kan, jadi mau sembahyang jangan aja di situ aja, kita yang sini, jangan kayak ini, jangan ngeliatin kayak itu, nah, ya kah? Bebangun, mayitnya bebangun, bukaan orang, ya kah? Imamnya aja yang kada sing bukaan, sekali aja nafas barang, kada bukaan. Yang lain bukahan jadi jurang dasar bujur nih, imamnya dasar harat nih, cocok diulah jadi apa? Jadi imam. Sekali sudah tuntung tani kurang takuni orang, kenapa artinya? Jadi kada buka, amplok balum jar. Kurang ajar berarti. Ya kah? Ada juga, ya kah? Jenazahnya bangun. Maka bangun itu bertunjuk-tunjuk pulang. Sebertaan orang bukahan, imamnya juga yang kada sing bukahan. Imamnya buka juga. Imam buka juga. Nyawa ya kah, ya kah. Ya. Sekalian sebertaan bukahan, sekalinya karena halus saja yang kada buka. Nyawa kenapa kada buka aja. Jadi dia karena halus, tes ya. Kalah pian ya. Dibawainya mincus. Nah, tertawa karena ya kah? Lalu berabah ya pulang. Nah, di sini menjadi jenazah maka bahwasanya tidak menilik ia kepadanya, ya kah? Maka hendaklah ia menilik kepada jenazah, tetapi didoibkan yang demikian itu oleh Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar. Ya, jadi Syekh Ibnu Hajar, pendapat yang memadahkan namunnya sembahyang jenazah lihati jenazahnya aja kada usah di tempat sujudnya. Jar Syekh Ibnu Hajar itu pendapat tuh doib sini. Doib sini. Artinya apa? Artinya amun ada ulama berselisih itu kita biasa-biasa aja, jangan tapi daur benar. Lo kipuh aja. Biasa aja. Syekh Ibnu Hajar itu ulama madakan, Ibnu Hajar doib ya kan? Dan apa? Biasa aja, jangan tapi limpat benar. Ya kan, biasa-biasa aja. Ya kan, banyak aja di kitab. Pun Imam Syafi'i gin kadang-kadang lang menentangnya gin kadang-kadang ashab bisa aja nentang. Ya kan, ini pendapat Syafi'i ini kalau dipakai lagi artinya bisa aja, jangan terlalu anu benar. Ya kah? Biasa aja. Nah, tetapi didoibkan yang demikian itu oleh Syekh Ibnu Hajar.
katanya seolah-olah diambilnya yang demikian itu daripada kalam Mawardi yang berkata iya bahwasanya jikalau sembahyang seorang di sisi Ka'bah hendaklah menilik ia kepadanya jar. Ya kan? Itu pendapat asalnya Imam Mawardi. Imam Mawardi. Bisa aja salah, ingatkanlah, bisa disalah. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari nih, orang paling alim. Ada yang mengatakan orang yang paling alim di pulau apa nih? Di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Lalu Sidin ada mengkritik ulama kayak itu tah. Syekh Hasyim Asy'ari mengkritik ulama. Bah itu lang baelang kalau ada bah itu Kiai Hasyim mengkritik mengarang kitab di Julung Sidin lawan Jazuli nih, Kiai Jazuli nih. Abahnya Nur Huda Jazuli nih. Abahnya kainya Gus Kautsar nih. Jujur. Begitu. Nih, aku mengarang menentang pendapat nih. Periksa ikam. Jadi dibawa dulu ya, periksa si dia. Begitu ada pulang kiai yang lain beelang ke wadah Syekh Jazuli nih. Jadi Syekh Jazuli, ini aku tadi dielangi Kiai Hasyim Asy'ari. Sidin mengarang kitab minta koreksi akan. Koreksi ya. Jadi artinya jangan kawan sepandai-pandainya burung terbang akhirnya bisa juga gugur, atau dengan kata lain sepandai-pandai tupai melompat pasti dia akan bisa pernah jatuh. Artinya mengkayak apa Mbah Hasyim alimnya tetap bisa juga apa? Bisa juga salah. Biasa aja, jangan tes aja. Jangan pindah dianwakan banget. Oh ya kah? Kecuali Rasulullah maksum memira. Nah, di sisi Ka'bah hendaklah menilik ia kepadanya, ya kah? Nah, dan telah besin itu tuh asal pendapat daripada Imam Mawardi. Dan telah engkau ketahui akan doib perkataan Mawardi itu, maka hendaklah yang sembahyang atas jenazah itu menilik kepada tempat sujudnya juga, jangan melihati jenazahnya. Jika ditakdir ia sujud tah, ya kah? Adalah jurus sujud kesah sidin. Amun seandainya sujudnya ada, pangurang sembahyang jenazah napa sujud, kecuali orang dasar kada bisa sembahyang jenazah, ya kah? Beruku bisa ada kejadian semalam lah, ada kejadian inya juga yang bakesah. Ini jualan pakai sah. Ini kada bisa sembahyang jenazah. Patuh amunnya orang meninggal melawatnya di pelatar duduk. Kada bisa melihat orang jenazah terbujur sekalinya garing. Kada berduit pulang. Ada orang yang meninggal lalu umpat sembahyang jenazah lang diuntingin nih. Duit nih, tapi kada tahu. Jadi imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah mun sembahyang lang biasanya bisa aja itu kan malang kambingan juga. Jadi waladhdallin amin. Jadi imam Allahu Akbar, inyan ini Allahu Akbar juga. Allah ruku inya seorang nambah kayak seorang kada begayaan nah. Ruku aja seorang supannya seorang jar. Cuman seorang cepat mengambil artinya kenapa mengambil apa ngerti? Mana apa jar? Pura-pura siup seorang jar. Dan orang percaya aja artinya seorang garing, ya kah? Diangkati orang seorang jar, pada seorang tertawa aja, ya kah? Mau orang kasihan banget seorang jar, malah seorang banyak banget diberi orang duit jar. Pintar juga. Makanya akal ini dijaga, akal ini pintar, akal ini salah tak ya tak kawajinya caranya mengelak. Pura-pura garing, pura-pura siup seorang jar. Seolah-olah diambilnya menilik kepada tempat sujudnya jika ditakdir ia sujud, dan tiada makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang jika tiada takut ia akan kedatangan mudarat. Jadi sembahyang boleh jak bapajam sih, boleh hija sih, kada makruhnya ada jalan membedakan sembahyang ini bapajam makruh biar ada apa sih aja bapak jam. Kadang-kadang bapak jam ini lebih konsentrasi lebih apa
selama kada dikhawatirakan inya tak anu najis. Amun cager tak anu najis, nah jangan nambah pajam. Kedatangan mudarat seperti memajamkan dia, karena tidak sah hadis pada menegakkan yang demikian itu. Nyadang kayak itu, nyadang kayak itulah. Ada yang menegakkan sembahyang bapajam tu makruh aja, karena ada hadisnya aja. Itu hadisnya kada sahih bisa sini. Kada sah itu hadis di sini. Jadi ngalih juga. Makanya hadis ini luar biasa lah. Hadis ini luar biasa. Maka banyak hadis-hadis ini ini lang napa nih? Lang lain perkataan Nabi tadi padahakan napa? Perkataan hadis. Banyak maka ngalihnya itu ngalih sudah lain hadis sepadakan hadis tuh. Menurut ahli hadis jar, kehebatan orang ahli hadis tuh jar, di antaranya tah inya ada hadis diciumnya kayak itu ya, ketahuannya jar bahwa itu lain apa tuh, lain hadis diciumnya kayak itu ya, ketahuannya jar. Ya dulu ada orang betakon non arwah ayah, guru syukur, ulun ada di sekolahan tadi kantor, guru jar guru tuh aja nih, lang itu hadiskah lain kah jar? Ini perkataan lang pina masyhur banget tuh, hadiskah lain kah jar? Jadi ujar arwah ayah diam sih, bawa diam, kalamari sih buka kitab sih, diam sih diam sih. Lalu aku bucap lun sidin tah tebulujur aku tahun itu tah ndangar ada pernah baca ya he jurang itu ya he anu sidin berarti lain hadis tak sidin itu tuh tabiin tuh sidin sahabat je lain sidin iya nyawa sidin nah sidin ya kah undanya mendengar orang membaca itu ndak hatinda kada nyaman nyawa sih hatinda kadanya nah menunjukkan orang tuh ada bisina apa tuh ada bisi piling kan katanya ada bisi piling iya sini orang nang baca-baca tuh jar hatinda nya kada nyaman hatinda sini ya kah nah sidin kan masyhur tuh ayah tuh terkena murid guru syarah nih murid muhaddisin ya hatinda kada nyaman ya kalimat nitugin di sidin ya kah seandainya kalimat nitu nah di sidin lah lain hadis nabi sidin perkataan tadi sidin tapi kalimatnya kada mau kata-katanya kayak itu sidin pasti sih kalimatnya kayak ini inggi ya orang kalimatnya kayak itu ya kalau sih ada mau sih kalimat kayak itu sih arah kakah sih susunan tuh kadanya ada nyaman sih nah itu tah ada kita ini ada tulisannya bahasa Arab tulisannya aja bahasa Arab hebat orang lah melihat kayak itu aja nah lain sudah najrin menegakkan yang demi itu sebab memajamkan dia karena tidak sah hadis pada menegakkan yang demikian istimewa pula memejamkan yaitu menegakkan daripada menceraikan zihin maka adalah ia jadi sebab bagi hudur hudur hati malah kadang-kadang terusin bapak jam ini apa hati itu tak dikit kita mencari supaya fokus lah supaya makanya kayak ini tapi amunnya membaca kitab di ruangan gonol terbuka lawan di dalam kamar lain sudah lain tak lain apalagi pulang kayak ini memutolaahi kitab tengah malam pajah lampu sekadar di wadah kita aja lain tersudai kam kuat napanya apalagi pulang makanya di Jawa di Banten sampai ini ada di suatu pesantren di situ pada zaman ini hendak mutolaah kitab kada boleh balistrik harus bepelitaan kenapa jadi kada kawal lagi melihat higa ini kada kawal lagi fokus kemana itu ya kan fokus di kayak itu tadi di Banten wadah Buya Dimyati ya kah murid anak sini ini siapa Kiai Muhtadi jadi mengaji di situ
mutolaah tuh bapelitaan tuh bang, pelitaan tuh, pelitaan ya semprong besemprong tuh, amun nyelang guring semalaman bangun leh tidung gitu nah, hibak lawan apa lawan kayak itu tah belain tah, amun sudah nyalakan lampu ini lain kelihatan stok marita, apalagi pulang sambil nonton TV harapan kecuali orang lang hebat lah, kecuali orang lang hebat. Aku dikesakan guruku, aku ripejisin, jadi aku jadi guruku telah lain guru ini bang. Aku di Mekah kamu jar, melangi Syekh Yasin Padang jar, melangi Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin Padang gitu nah, di muka TV, sini radio, TV jalan, radio apa? Jalan, tangan mengarang apa? Kitab tamu hibak kasabartaan itu kawasin manui jar. Nah, itu kan aku diapa-apain itu. Hayakah bingung aku jar. Makanya apa? Jadi berita ini sidin kawa mengikuti berita nang di TV kawa, tangan sidin apa? Jalan mengarang kitab tamu ini dilayani sidin sebertaan. Kawa. Nah, itu kada kawa dilawani em tok. Nah, itu ngarannya karoh. Nah, itu karamat ngarannya, ya kah? Ada kita sabar-sabar seperti sebuting nama okban yun kek lang manleng. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama Papamu, mamamu, kutakkan buat kau berubah. Boh, saya Yasin lah, luar biasa. Jar Syekh kayak Munawwir, Agil Munawwar. Aku di sini bahari ada hadis ini bingung, hadis Nabi kah lain kah? Jadi aku bertakun lawan guruku saya Yasin Padang sih. Syekh, untuk bertakun ini hadis kah lain kah? Dia sih, kena elah sih. Isuk sih. Isuk insyaallah sih. Sekali isuk adakah saya? Ada sudah sih. Lain sih. Kenapa jadi di mana dia annya? Aku langsung bertakun lawan Rasulullah malam tadi langsung sih. Aku langsung bertakun lawan Rasulullah. Ujian Nabi lain. Tapi kita jangan gitulah. Pak, bisa juga pang bermimpi Nabi sekalinya dimamai Nabi. Hakan ini suatu karomah sekalinya dimamai Nabi. Menegakkan dari jadi sebab bagi hudur hati dan wujud khusyuk, ada khusyuk yang ia sirnya sembahyang. Jadi sembahyang ini lang dicari itu supaya apa tuh? Khusyuk. Ya jar Habib Lutfi nih, aku ini hendak benar melepas segala jabatan-jabatan ini di sini. Ya, Habib Lutfi kan masih ada nih. Hendak benar aku melepas jabatan-jabatan yang diadakan. Tujuanku sebuting aja, aku hendak fokus mangkaya apa sembahyang itu kawan apa? Kawan khusyuk nih tujuan aku sebuting minta tanya supaya fokus nih tuh. Yang mana ia tuh sirnya sembahyang dan ruhnya sembahyang. Makanya ada yang memadahkan sembahyang berjamaah tapi kada khusyuk, sembahyang sorongan kawa khusyuk, abdol sembahyang sorongan jar. Nah ini tuh kawal ulun tak guru jar. Mendasa pengoler juga ya sembahyang berjamaah. Ya, kenapa artinya? Karena lebih abdol khusyuknya daripada sembahyang berjamaahnya. Dah. Daripada kepada benar ya alasan gitu. Tapi seandainya memang kayak itu juga dasar bujurnya kayak itu, dasar abdolnya kayak itu. Ya, aku janji sembahyang di rumah kau khusyuk. Mun sembahyang ke masjid ya kah? Kada kau khusyuk, tipis harapan dan ruhnya. Dan dari karena inilah telah memberi fatwa Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam ini Izzuddin Ibnu Abdissalam yang bergelar Sultanul Ulama, rajanya ulama nih,
dengan bahwasanya memejamkan kedua mata itu terutama bagi orang yang telah memberi tashwis ketiadaan memejamkan akan khusyuknya dan hudur hatinya. Jadi sini malah Syekh Ibnu Al-Jazari tadi Abdul apa sih? Abdul memejamkan amun cagar tashwis itu bembang hati daripada khusyuk hudur tu sidin ya kah serta Tuhannya. Adapun jika takut ia akan kedatangan mudarat mungkin ini pang amunnya bapak jam nah yang dikhawatirkan datang mudarat sebab memejamkan maka yaitu makruh kita memejamkan dan terkadang haram memejamkan akan dia. Bisa juga orang sembahyang bapak jam tuh hukumnya apa? Hukumnya haram ya kak jika dizonkannya akan kedatangan mudarat yang tidak tertanggung ia atasnya ya kak amun cager datang mudarat lang kita kada sanggup menyandang kada boleh juga kita memudaratkan diri sen wala tulqu bi aidikum ila tahulkah la darara wala dirar lah. Nah, dan terkadang wajib memejamkan kedua mata bisa sembahyang nih tapi ini mendatanglah dalam sembahyang apabila lazim daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharamkan seperti menilik yang diharamkan. Nah gini ini sembahyang ketujuh bener sembahyang ini di muka peimaman kayak ini di muka dinding nih di sepertama nih sekalinya lang diunting napa inya dindingnya bakaca di sini jalan babinian lang tamat sekolah lang pas anu napa nih lagi istirahat jadi begitu wow mantap bane itu sintu wajibnya sembahyang bapak tak bapak jam jadi orang kenapa situ jar Abdul sepertama jar sekalinya napa sini tuh lewat di situ ada ulih itu sih ya kan? Kenapa sih kan? Terkadang wajib memejamkan kedua mata dalam sembahyang apabila lazim daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharamkan seperti menilik yang diharamkan menilik akan dia yang tiada jalan kepada memeliharakan daripadanya mainkan memejamkan kedua mata satu-satunya caranya maka yang lewat nih ini ya kah roknya setengah kayak ini ya mana ya kah makruh beberapa jam itu jar makruh bisa aja mengeluarkan fatwa makruh beberapa jam kita jar. Bermula kaul yang mengatakan tidak makruh memejamkan kedua mata dalam sembahyang yaitu yang dipilih akan dia oleh Imam Nawawi dalam Minhaj dan berlaku atasnya Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli dan yang lainnya ya kah? Soal maka dikata orang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya bahwasanya makruh meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang. Jadi kita mau meninggalkan sembahyang nih banyak kadang-kadang kita nih gawe lang makruh banyak sembahyang sunat ranjak tah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Nah berarti tak doa iftitah tak apa tertinggal a'udzubillah tertinggal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahu akbar napa ulang tertinggal sunat tertinggal. Jadi ini tujuh sudah 3 buting tertinggal. Jadi sih meninggalkan nang sunat tuh hukumnya napa makruh. Ada orang mencari pahala ini kan ada pahala lalu nah, lazim daripada bahwa makruh memejamkan ya kah daripada segala sunat sembahyang maka lazim daripadanya bahwa makruh memejamkan kedua mata berarti menjadi Nawawi ini nih. Kenapa? Karena sunat tadi membuka mata melihati pasujutan berarti yang dipajamakan berarti apa? Makruh di dalam sembahyang karena memejamkan kedua mata itu meninggalkan sunat sidin mengekalkan tilik kepada tempat sujud maka antara dua kalamnya itu sujud maka antara dua kalamnya itu tetapi jawab bahwasanya tiada tanapi tiada berlawanan antara keduanya berarti jar Imam Nawawi madakan ada sunat ada madakan kada apa-apa tering kayak apa jar berlawan-lawanan karena dapat menghimpunkan antara keduanya nya gitu amun lang batentangan tah amun kawa digabung-gabung aja dulu maka apa dengan meninggalkan karohah pada kalam majmu
di kalam majmu nih napa atas makna khilaful aula. Jadi yang memadahkan yang dalam kitab majmu itu maksudnya khilaful aula, yakni bahwasanya meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang, seperti meninggalkan sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud itu khilaful aula, bukan apa makruh. Atau dengan meninggalkan satu pada kalam majmu itu atas sunat yang muakkad sekira-kira berlaku khilaf pada wajibnya, yaitu tempat makruh. Amunnya khilaf mengenai wajibnya lah meninggalkannya, tempat makruh meninggalkannya. Adapun ujar sidin, adapun sunat yang tidak muakkadah seperti sunat mengekalkan tilik kepada tempat sujud, maka tiada makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata, ya kah? Nah, cariakan jalannya lah, carikan jalannya terus.